Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, perkenalkan, nama saya Syahrul Ali, SPSI MA. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, Universitas Musowa, Makassar, dengan bidang keahlian pengukuran psikologi. Berikut ini adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk pelaksanaan Serdos tahun 2023 tahap 2. Saya akan menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah psikometri untuk mahasiswa semester 4. Psikometri merupakan salah satu cabang psikologi yang mengkaji masalah-masalah terkait pengukuran konstruk psikologis. Hal tersebut berkaitan dengan 3 komponen penting, yakni proses adaptasi, proses modifikasi, dan proses konstruksi alat ukur psikologi yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Mahasiswa dituntut mampu membuat alat ukur psikologi dengan standar properti psikometrika yang baik, siap pakai, serta mengakomodasi unsur budaya Indonesia. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam proses pengukuran sehingga intervensi psikologis yang akan diberikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kemampuan di atas dapat dicapai melalui kegiatan perkuliahan dengan bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau EIE. Adapun metode pembelajaran menggunakan metode tanya jawab dalam perkuliahan, small group discussion, dan penugasan terstruktur setiap pekannya. Sementara itu, capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi 1. Sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Pengetahuan, mampu memahami dan menerapkan metode penelitian dasar, termasuk rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya. 3. Keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Serta 4. Keterampilan khusus, mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah tes klasik dan teori tes modern. Proses perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Untuk pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga akan membahas terkait konsep dasar psikometri, macam-macam komponen pengukuran di dalam psikologi, konsep variabel dan perannya di dalam penelitian, dan terakhir konsep varietas dan realitas dalam pengukuran. Pertemuan ini diberi bobot 20%. Selanjutnya, pertemuan keempat dan kelima terkait dengan karakteristik alat ukur psikologi yang baik dan berkualitas, kategorisasi alat ukur psikologi yang memiliki varietas dan realitas yang tangguh, dan indeks discrimination dan faktor voting yang baik. Pertemuan ini diberi bobot 15%. Tentunya, pertemuan ke-6 hingga pertemuan ke-9 terkait dengan konsep adaptasi bahasa dan budaya, adaptasi bahasa dan budaya sesuai dengan konteks Indonesia, dan validasi hasil adaptasi alat ukur psikologi. Pertemuan ini diberi bobot sebesar 20%. Sedangkan untuk pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, evaluasi hasil pembelajaran selama setengah semester. Untuk pertemuan ke-10 hingga ke-12 terkait dengan konsep umum modifikasi alat ukur psikologi, sistematika dalam proses modifikasi alat ukur psikologi, dan alat ukur psikologi versi modifikasi yang siap pakai. Oke, pertemuan ini diberi bobot 20%. Selanjutnya, pertemuan ke-13 hingga pertemuan ke-15 terkait dengan konsep konstruksi alat ukur psikologi, sistematika pembuatan alat ukur psikologi yang memiliki properti psikometrika yang handal, alat ukur psikologi yang mengakomodasi unsur lokal Indonesia. Dan pertemuan ini diberi bobot sebesar 25%. Sedangkan untuk pertemuan ke-16 merupakan pelaksanaan ujian akhir semester untuk melihat keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan psikometri.
Adapun pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester menggunakan tes dan kuis. Demikianlah penjelasan singkat terkait sistematika proses pelaksanaan perkuliahan khususnya pada mata kuliah psikometri selama 1 semester beserta pendiriannya. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran pada pertemuan pertama tentang konsep dasar psikometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang psikometri. Untuk RPS-nya dan kontrak kuliahnya nanti saya akan kirim di Google Classroom. Nanti ketua kelasnya menghubungi ya, dan saya kasih koordinat. Oke, langsung saja kita masuk ke psikometri mata kuliah kita ini. Sebelum kita terlalu jauh, kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika mendengar istilah psikometri? Hitung-hitungan, apa lagi? Ukur, apa lagi? Ya, apa lagi? Iya, jangan apa lagi? Susah. Jangan berpikir susah dulu. Oke, apa lagi? Apa? Big data, apa lagi? Skala, penelitian. Oke, semuanya jawaban Anda benar. Kecuali yang susah, nah, itu nggak benar. Oke, psikometri ini merupakan ilmu pengukuran. Ilmu pengukuran di dalam psikologi, namanya psikometri. Ada juga namanya konstruksi alat ukur. Sebenarnya konstruksi alat ukur itu masuk dalam cakupan psikometri sendiri. Karena psikometri berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, adaptasi, modifikasi, dan konstruksi. Tapi untuk lebih detailnya maka ditambah lagi konstruksi. Atau nanti semester berapa tuh kalian belajar penyusunan alat ukur psikologi? 7 course. Ada banyak ya. Ini untuk mempermantap lagi dari sini. Kalau di ekonomi apa namanya? Ilmu pengukurannya di sana? Ekonometri. Pernah dengar itu? Ada memang ilmu pengukuran di ekonomi. Ekonometri. Pokoknya ada metri-metrinya. Oke, lanjut ya. Dari psikometri ini mencakup konstruksi, evaluasi, dan modifikasi, dan adaptasi. Ada namanya konstruksi, yaitu membuat alat ukur dari yang tidak ada menjadi diadakan. Kira-kira alat ukur apa harus dibuat? Kan banyak macam realitas psikologis manusia yang tidak ada alat ukurnya. Misalnya di sini Siri, ada nggak alat ukurnya Siri? Ada. Karena ini bersifat indigenous, artinya dia bersifat khas, ciri khas. Kalau di luar negeri tidak ada istilah Siri, ya kan? Karena mereka budayanya berbeda dengan budaya kita. Di Jawa juga Siri itu tidak terlalu ini. Cuman kita di Makassar Siri yang itu harus ditinggikan, sehingga untuk mengetahui tingkat Siri seseorang kita bisa membuat alat ukurnya dengan melakukan konstruksi alat ukur. Karena kita mau menggunakan alat ukur yang telah ada, itu tak ada yang membahas tentang Siri itu, karena itu ciri khas kita. Makanya konstruksi ini sangat menarik. Jadi setiap daerah itu bisa saja melakukan konstruksi alat ukur sesuai dengan karakteristik individu yang ada di daerah tersebut. Kalau kita membuat konstruksi alat ukur Siri di sini, terus kita gunakan untuk mengukur Siri dari masyarakat Eropa atau luar negeri, bisa nggak? Bisa. Bisa? Ya bisa lah.
Karena memang ciri-ciri Siri itu sendiri dan diaplikasikan Siri itu ada di daerah sini. Sementara di luar negeri nggak mengenal tentang itu. Oke, itu gambaran singkat daripada konstruksi. Terus yang kedua, ada namanya adaptasi atau bisa evaluasi. Kita melakukan adaptasi alat ukur atau juga mengevaluasi alat ukur tersebut. Salah ya? Adaptasi saja. Nanti terakhir itu ada evaluasi dan modifikasi. Ini kita adaptasi. Adaptasi itu seperti apa menurut Anda? Mengulas ulang. Apa? Mengulas ulang itu soal. Mengulas ulang. Bisa. Apalagi? Ya. Memperbaiki, menyesuaikan, jadi pasnya. Dan menyesuaikan atau penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, intinya gini, ada yang alat ukurnya dan alat ukur ini belum tentu sesuai dengan kita. Apa yang disesuaikan? Bahasa dan budaya. Oke? Karena dalam alat ukur itu terkandung nilai-nilai budaya yang secara tidak sadar itu berpengaruh terhadap responden kita nantinya. Oke. Jadi adaptasi ini melakukan penyesuaian, bukan hanya penyesuaian bahasa tetapi juga budaya. Kenapa perlu dilakukan penyesuaian bahasa dan budaya? Tidak tahu? Kenapa perlu kita melakukan penyesuaian? Agar bisa memahami untuk mengerjakannya. Oke, bisa. Kalau misalnya gini, ada orang luar negeri, mereka sudah terbiasa dengan menggunakan pakaian tank top misalnya. Masuk di kelas kalian. Apa yang terjadi juga? Nggak fokus. Nggak fokus ya? Ya. Apa lagi? Aneh dilihat loh. Iya. Terus apa lagi? Merinding. Bagi kalian. Bagi itu belum tentu. Oke. Sudah paham logika sederhananya kan ya? Selanjutnya, saya bertanya ke kalian, alat ukur psikologi itu berasal dari mana? Kebanyakan berasal dari mana? Dari luar. Dari luar ya. Karena memang perkembangan ilmu psikologi itu berasal dari luar, bukan dari Indonesia. Nah, sehingga alat ukur yang dikonstruksi dari luar, sekedar budaya dan bahasa luar, kemudian mau digunakan di Indonesia, mestinya harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa Indonesia. Oke, agar sesuai. Paham di sini ya? Oke, ketika kita tidak melakukan adaptasi bahasa dan budaya, maka alat ukur itu tidak bisa dipercaya, artinya tidak kredibel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah tahu konstruksi, kita sudah tahu adaptasi. Adaptasi salah satu cirinya itu kita hanya melakukan perubahan bahasa dan konten yang bersifat budaya. Kalau misalnya kita membuat alat ukur tentang bahwa kehidupan bebas di sana merupakan suatu hal yang biasa, kemudian diterapkan di Indonesia dengan menggunakan alat ukurnya di sana terkait dengan pergaulan bebas, maka di sini nggak sesuai karena kita menganut budaya atau adat atau etika timur, sedangkan barat kebebasan. Oke, paham sampai sini ya? Konstruksi, adaptasi, yang terakhir evaluasi dan modifikasi. Apa kalau itu? Dari bahasanya saja. Evaluasi penilaian. Modifikasi.
Ya, bisa memperbaharui, apalagi Memperbaiki. perbaiki, apalagi apa? Kenapa diperbaharui? Kenapa diperbaiki? Sama perkembangan zaman. Ya, bisa, apalagi? Mungkin ada kekeliruan kata. Ya, bisa juga, apalagi? Paham ya? Karena ada yang perbedaan segitu harus diperbaiki. Modifikasi ini dilakukan pada alat ukur yang memang ketika dilihat alat ukur itu sudah tidak layak lagi digunakan. Misalnya, ketika kita menggunakan alat ukur yang 100 item, dilihat orang yang kerjanya sudah ngos-ngosan kelihatan dan keringatan dan sebagainya, itu kan tidak sesuai dengan konteks kita kan? Kalau di luar negeri mungkin oke-oke aja karena mereka profesional. Sementara kita kan gampang lelah, capek, kan seperti itu toh. Kalau dilihat banyak nah, langsung turun motivasinya. Kan memang karakter masyarakat kita seperti itu, sehingga kita melakukan modifikasi alat ukur itu dengan mengurangi jumlah itemnya, tetapi validitas dan realitasnya tetap terjaga bersama. Makanya ada istilah short version, ada istilah skala versi pendek. Oke, Big Five dulu ada Big Five personality untuk mengukur personalitas seseorang, itu skalanya sejumlah 50-an. Tapi dilakukan modifikasi menjadi 25, bahkan ada yang 15. Oke, sehingga kan apa salahnya ketika kita menggunakan alat ukur yang pendek, tapi hasilnya sama ketika yang panjang. Kalau panjang banyak pengurusan tenaga, waktu, biaya mungkin, dan belum tentu ini semuanya bersemangat mengerjakannya. Jangan kalau pendek dilihat 5 ini. Kita kan bersemangat secara anggota dan kita mengarahkan kita untuk terus mengerjakannya. Terus yang kedua dari waktunya cepat juga. Oke, yang ketiga, Anda nggak kapok ketika disuruh lagi. Oke, kan banyak sebenarnya, sehingga perlu dilakukan modifikasi. Jadi di psikometri kita berbicara masalah konstruksi, adaptasi, dan modifikasi. Kalau modifikasi kita bebas merubah responnya, itemnya, tapi tetap menggunakan teori, grand teorinya. Kalau adaptasi, kita tidak bebas melakukan perubahan, hanya melakukan adaptasi. Misalnya jumlah itemnya itu 100 nomor, 100 item, maka tetap harus 100 item. Yang dirubah hanya bahasa dan kontennya, yang menyangkut budaya-budaya yang harus disesuaikan dengan yang ada di sana, yang ada di sini, dan di sana disesuaikan di sini. Di sana mungkin menekankan individualisme, sehingga cerdas, jenius. Apa perbedaan ketiganya? Ini jelas perbedaannya. Kalau pintar, dia pasti mengerjakan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Itu pintar aja, prosedural. Kalau cerdas, dia walaupun tidak sesuai prosedur, tapi dia tidak melanggar. Oke? Kalau jenius, gimana? Artinya dia lebih maksimal daripada yang cerdas. Bisa lebih cepat mungkin atau bisa lebih praktis dibanding yang cerdas, tapi dalam kaidah yang baik atau sesuai dengan. Oke, pertanyaannya yang tadi saya katakan, kenapa ini bisa diartikan jenius, ini very cerdas, ini superior? Kenapa? Kan tidak langsung aja loh begitu. Ada proses yang latar belakang. Itu masuk dalam proses psikometri juga. Itulah namanya ada norma. Gara-gara norma inilah yang kemudian bisa kita ini. Mungkin di luar negeri dia IQ-nya tidak menggunakan standar 90 sampai 109. Bisa saja di standarnya dia normalnya atau average-nya di 110 sampai 120. Bisa saja seperti itu. Di daerah-daerah terpencil bisa saja dia normalnya bukan 90 sampai 109, tetapi bisa di bawah itu. Benar kan? Artinya norma itu harus sesuai dengan konteks.
Di sini kalau kita mengatakan tinggi badan 165, tinggi badan laki-laki normalnya berapa? 160-an toh? Iya. Normalnya rata-rata. Kayak gitu. Kalau perempuan 150-an toh? Normalnya rata-rata. Oke? Itu norma kita di sini. Tapi ketika kita keluar negeri, itu normanya orang sana. Ketika normanya orang sana dipaksakan di sini, kita semuanya masuk kategori cebol. Kan seperti itu toh? Logika sederhananya Anda sudah paham kan? Artinya norma sana untuk sana, norma sini untuk sini. Karakteristik pengukuran. Pengukuran itu perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Hasil yang diperoleh bersifat kuantitatif. Ada angka, kesimpulannya nyatakan dalam bentuk deskriptif. Tujuan pengukuran untuk melakukan diskriminasi terhadap responden atau subjek. Diskriminasi psikologis, apa yang didiskriminasikan? Karakter psikologisnya. Ada psikologisnya atau ada yang minus 150, ada 120, ada 130. Kemudian terakhir pengambilan suatu keputusan. Anda masuk kuliah sini dites kan? Ya. Oke. Terus Anda diputuskan kan? Iya. Putuskan masuk di sini. Kan begitu. Ada juga diputuskan tidak masuk di sini karena mungkin IQ-nya 50. Bisa saja seperti ini. Karena hasil akhir dari suatu tes itu pengambilan keputusan. Anda masuk kerja dites enggak? Pasti dites, pasti dilihat IQ yang tinggi atau kapasitas yang tinggi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan itu. Kan begitu? Ya, Itulah fungsinya tes untuk memutuskan yang baik adalah yang baik, yang lebih baik. Baik. Ini tadi sudah. Masalah-masalah pengukuran dalam psikologi. Ada istilah isu ras, golongan, budaya, gender. Budaya barat dan budaya timur itu berbeda. Itu malah menjadi masalah pengukuran sehingga namanya adaptasi. Variasi atribut yang selalu berkembang karena perkembangan zaman. Atribut psikologis itu dulu mungkin tidak ada istilah apa ya? Atribut psikologis yang baru-baru kira. Kepo, lama mikir itu kepo. Lama bisa. Dan saya kepo. Curiosity, penasaran. Karena istilah keren kayak gitu kan. Siapa tahu kepo dan curiosity itu berbeda. Kalau kepo mungkin jauh lebih dalam. Sedangkan curiosity itu hanya sekedar kalau kepo sampai berhari-hari mencari info tentang dia misalnya. Kan bisa aja seperti itu. Yang selalu berkembang. Atau bisa saja sekarang kan lagi virus orang takut untuk saling bersapaan, itu bisa saja adanya ketakutan sosial. Itu bisa diberikan alat ukur ketakutan terhadap virus. Tester, masalah kemudian juga tester, kita sebagai tester itu instruksinya masih kurang jelas karena kita hanya patokannya diri kita sudah mengerti, tentu orang lain mengerti. Bersifat subjektif dalam memberikan pengantar tesnya. Testing terkadang moodnya, motivasi, pura-pura baik atau pura-pura nggak bisa. Kan ini menjadi masalah pengukuran. Saya terlalu banyak tadi alat ukurnya, terlalu banyak itemnya. Pasti dia motivasinya pasti rendah. Apalagi orang Indonesia kan, tidak banyak kan. Langsung down kita di situ. Apalagi panjang-panjang tulisannya. Paling kita ngerespon itu acak-acakan atau bisa saja semuanya di netral-netral semuanya. Bisa ada seperti itu. Administrator kesalahan norma. Nah, makanya percaya bagi budaya ini terakhir. Mana yang menyangkut budaya barat, mana yang budaya timur di sini? Nomor 1 sama nomor 2. Mana barat, mana timur? Apa? Apa? Satu timur, dua barat. Kenapa Anda mengatakan satu timur, dua barat? Oh, tadi saya sudah bilang sih.
Yang satu itu memang dia kita masyarakat komunal, artinya kita ini keberadaan keluarga itu sangat penting. Ya kan? Sehingga saya percaya si S karena mengenal keluarga dari sejak lama, dia sudah mengenal, artinya ada pendekatan personal di situ. Sedangkan kalau saya percaya karena orangnya berintegritas dan profesional, artinya dia terlepas dari embel-embel keluarga. Betul-betul dirinya sendiri dia tahu profesional dan berintegritas. Makanya ketika kita membuat item seperti ini sangat rancu ketika dari luar negeri dimasukkan item seperti ini langsung diadaptasi ke budaya kita, itu tidak sesuai karena orang masih bingung apa itu integritas, apa itu profesional, kan seperti itu. Oke, ada istilah-istilah yang di sana memang sudah biasa, di sini kita masih belum biasa karena budaya kita berbeda. Mungkin kita akan percaya orang karena mengenal keluarganya, bukan karena dirinya, tapi keluarganya kita tahu dari keluarga baik-baik, kan begitu. Kalau di luar negeri dia nggak mengenal keluarganya, dia orang. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa pekan depan resume materi terkait dengan materi selanjutnya. Nanti materi selanjutnya ketua kelasnya ya, Japri saya untuk kasih kode kelas Google Classroom. Bingung nih, kenapa saya? Oh kamu? Ini kalian Oke, jangan lupa resume materi yang akan dibahas pekan depan satu persatu, nanti saya cek satu persatu. Yang tidak mengerti duduk di depan juga. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa pekan depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.